Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku, anak yang soleh dan solehah. Ketemu lagi dengan Ibu tentang materi koordinat kartesius, di mana untuk hari ini adalah pembahasan soal. Hari ini adalah video yang terakhir ya. Untuk selanjutnya nanti akan Ibu sampaikan video materi bab selanjutnya yang akan dibahas, yaitu tentang soal-soal pilihan ganda dan isian singkat ya. Oke, kita akan langsung pembahasan, dimana untuk yang pilihan ganda terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama, pernyataan berikut mengenai koordinat kartesius. Jadi ada 3 pernyataan yang membahas mengenai koordinat kartesius. Dari pernyataan di atas, yang benar adalah, jadi kalian diminta untuk memilih yang benar. Coba kita lihat. Untuk koordinat A minus 2,3, artinya absisnya minus 2, ordinatnya 3. Absis itu adalah nilai pada X ya, kemudian ordinat nilai pada Y, sehingga untuk yang A ini benar. Kemudian koordinat D 3, minus 3, di mana absisnya 3, ordinatnya minus 3, dan nilainya ini berlawanan tanda atau saling berlawanan. Betul ya? Oke, betul. Kemudian yang kedua, kita lihat. Ternyata jarak terhadap suku X-nya berbeda. Yang dikatakan di pernyataan itu sama, sehingga untuk pilihan yang kedua kurang benar atau tidak tepat ya, sehingga jawabannya adalah oke. Lanjut untuk soal selanjutnya. Perhatikan gambar, ini ada gambar di sini ya. Koordinat titik A seperti itu, betulkah? Minus 2,4, betul ya. Ini diminta untuk nyari yang bernilai benar ya. Koordinat titik B 2,1, salah, kebalik ya. Oke, salah. Titik C minus 3, minus 1, betul ya ini ya. Oke, kemudian titik D 0,1, salah atau betul? Ya, salah, sehingga jawaban yang benar adalah ya. Oke, sekarang kita bahas untuk selanjutnya. Perhatikan gambar, masih gambar koordinat kartesius, ada titik A, B, C, dan D. Kalian diminta untuk mencari yang tidak sesuai dengan gambar ya. Pada titik C, koordinatnya adalah minus 3, minus 1, pernyataan A, nilai absisnya bernilai 3 kali nilai ordinat. Coba kita masukkan di persamaan. Ini absisnya minus 3 sama dengan 3 kali minus 1 sama ya, ini benar ya. Tuh. Kemudian yang titik A, koordinat A, nilai absisnya 2 kali ordinat, artinya dimasukkan minus 2 sama dengan 2 kali 4, sama nggak? Tidak sama, sehingga salah. Oke. Coba kita cocokkan yang C. Ya, ordinatnya 0, betul ya ini ya, tanpa dihitung. Kemudian titik B 1,2, masukkan ordinatnya 2 kali absis, dibalik ini berarti 2 sama dengan 2 kali 1. Cocok ya? Oke, jawabannya adalah oke, tuh. Lanjut untuk soal selanjutnya. Nah, pada pernyataan di bawah ini yang tidak benar mengenai kuadran suatu titik adalah titik P min 70, titik Q, titik R, dan S. Kita cek untuk syarat setiap kuadran. Di mana kuadran 1 absisnya positif. Betul ya? Oke. Kuadran 2 absis minus, ordinat plus. Betul? Oke. Kemudian titik Q, absis minus, ordinat minus. Betul? Ya, betul. Kok kuadran 4, absis plus, ordinat minus.
sekarang pertanyaannya, 0 itu mempunyai tanda atau tidak? Oke, 0 itu netral sehingga dia tidak bisa memiliki tanda plus atau minus, sehingga jika titik pada suatu koordinat ada angka 0-nya, absis atau ordinat bahkan kedua-duanya, maka dia tidak memiliki kuadran, sehingga jawabannya C. Untuk soal selanjutnya, ini dia. Perhatikan gambar. Pada gambar di samping, titik A, C, F, dan H membentuk bangun datar segi 4 yang bernama apa? Coba kita sambungkan. Nah, bangun datar apa? Oke, pintar. Trapesium. Oke, lanjut ya. Masih tentang pilihan ganda, tentang gambar yang tadi, tetapi pertanyaannya berbeda. Pada gambar di samping, jika titik acuan berpindah di titik B, maka koordinat titik F menjadi, ini maksudnya apa? Titik acuan berpindah. Artinya titik B menjadi titik 0,0 ya. Oke, seperti itu. Jadi titik 0,0 sehingga titik F koordinatnya adalah itu yang warna hijau. Oke, pilihannya adalah 1, -2. Oke, lanjut ya. Nah, pada gambar di samping itu posisi titik adalah 1 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Jadi kalian diminta untuk mencari jarak titik terhadap sumbu X maupun sumbu Y gitu ya. Kita cek yang terhadap sumbu Y itu rumah api yang 1 satuan, kemudian yang 3 satuan juga rumah api, sehingga jawabannya adalah rumah api. Oke. Sekarang kita ambil gambar masih yang sama. Jadi pertanyaannya, posisi rumah Rian terhadap rumah api adalah. Jadi kalau soalnya seperti itu, kalian mencari arah dari rumah api ke rumah Rian. Jadi dibalik ya. Kita lihat arahnya ke bawah -5 sejajar sumbu Y. Kemudian supaya ke rumah Rian berarti ke kanan 1. Jadi 1 itu positif sejajar sumbu X, sehingga jawabannya adalah ini. Ya. Lanjut. Soal selanjutnya. Titik R adalah titik tengah garis GH. Jika diketahui koordinat titik R-3,-4 dan G-9,-6, maka koordinat titik H adalah, ini ditanyakan bukan titik tengahnya, tetapi titik di salah satu garis GH-nya ya, gitu ya, atau titik H itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita misalkan titik H itu adalah A, B dengan menggunakan cara titik tengah garis ya. Bisa didapatkan seperti itu di slide. Kemudian caranya seperti apa? Ya, itu sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya ya, di video sebelumnya, di mana angka 2 masing-masing ini silahkan kamu kalikan dengan ini ke sini pengalinya, yang ini dikalikannya ke sini gitu ya, sehingga menjadi seperti itu. Nah, terus -9 juga pindah, -6 juga pindah, sehingga A dan B menjadi seperti ini. Dan disederhanakan 3,-2 sehingga pilihannya adalah ini. Gitu ya. Kemudian masih soal pilihan ganda. Diketahui segitiga PQR di mana koordinat masing-masing seperti yang diketahui D1 itu, ditanyakan koordinat titik berat segitiga PQR. Oke, bagaimana cara nyarinya? Oke, tinggal kamu jumlahkan saja semua absis dengan absis, ordinat dengan ordinat, masing-masing dibagi dengan 3, sehingga hasil akhirnya adalah 3,-1. Oke ya, sekarang kita next lanjut untuk soal isian singkat. Nah, kita lihat. Nah, ini menentukan letak objek pada bidang ya. Pada slide terlihat peta provinsi Jawa Tengah, di mana untuk yang huruf ini A, B, C, D sampai R ini adalah menandakan kolomnya, 1, 2 sampai 10 adalah menandakan barisnya ya. Nah, di sini dikatakan letak kota Semarang terletak pada J7, artinya J itu kolomnya, 7 itu barisnya, gitu ya.
Nah, pertanyaannya di soal, pada gambar kota yang letaknya sebaris dengan kota Magelang. Sebaris dengan kota Magelang. Ya, Magelang di mana? Ini dia yang sebaris. Tuh, jawabannya Purwokerto, ya. Next, untuk soal masih tentang isian singkat, tentang peta yang tadi masih sama. Yang ditanyakan, kota yang koordinatnya D4, D dan 4, sehingga letaknya itu adalah kota Cilacap. Betul ya? Oke, next. Nah, dia ini tentang bidak catur ya. Di sini tabelnya yang putih, ini yang hitam. Ini namanya apa saja? Cara nyebutnya ini raja hitam, yang ini gajah putih, yang ini kuda putih dan sebagainya. Soalnya ya, jika benteng putih terletak pada B7, benteng putih terletak pada B7 ini ya, B7 kolom B baris 7 ini dia ya. Maka bidak catur yang sekolom dengan menteri putih, sekolom dengan menteri putih di mana? Ini dia menteri putih. Yang sekolom itu seperti apa? Ini yang sekolom dengan menteri putih. Berarti apa itu ya? Nah, betul sekali, pion putih. Oke. Alhamdulillah pembahasan soal sudah selesai ya. Video kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ini video yang terakhir di bab koordinat kartesius. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Ibu tunggu semuanya. Terima kasih. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.